Puasa itu punya rahasia. Yang rahasianya nggak ada pada sholat, nggak ada pada sedekah, nggak ada pada zikir, nggak ada dibaca Quran. Kenapa? Bisa nggak antum lebih tua dari fisik, lebih dewasa dari tubuh biologis? Kalau itu terjadi, itulah Ramadan yang perlu kutemui. Bisa nggak tuh? Kalau bisa, berhasil masuk ke puasa level 2. Dan Imam Ghazali menyebut ini puasa khawas. Khawas ini boleh disebut puasa level wali. Berarti tidak benar bahwa berpuasa bikin lemes. Justru kalau makan bikin lemes. Coba rasakan, niat puasa jam 11 kita belum lapar. Tapi orang yang sarapan pagi hari jam 11 perutnya sudah bunyi. Berarti ada energi lain di dalam diri yang muncul dari kata niat. Maka sahabat-sahabat yang bukan Allah, orang-orang yang berpuasa itu dia sedang melawat nafsiyahnya. Inilah ajaran Imam Ghazali, inilah warisan para ulama-ulama terdahulu dari zaman sahabat Rasulullah SAW. Ada level puasa yang ketiga. Ini antum gak mesti ngikutin, ini terlalu berat. Apa yang ketiga? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Ghazali, beliau memberikan penjelasan tentang puasa itu apa. Kalau puasa orang awam itu puasa makan minum itu biasa. Ada lagi puasa orang punya hajat. Contoh, pengen dapat rezeki, puasa. Pernah begitu nggak? Pengen dapat kerjaan, puasa. Pernah begitu? Ingin beli mobil, beli rumah, puasa dulu, wiridan. Ini puasanya bukan karena Allah, tapi karena menginginkan sesuatu. Nah, puasa yang disebutkan oleh Imam Ghazali itu ada puasa fisik, ada puasa jiwa, yang ketiga baru puasa ruhani. Coba diulangi. Yang pertama puasa fisik, makan minum enggak, hubungan badan enggak. Saya kalau lagi puasa ada makanan di rumah, itu makanan halal, jadi makan. Kenapa nggak dimakan meskipun halal? Bukan barang najis, bukan barang curian. Karena dalam diri ini ada niat ingin berpuasa. Niat itulah yang Allah pandang. Jadi Allah itu nggak pernah mandang fisik seseorang, yang dipandang cuma kalbunya. Nah, orang yang berpuasa itu merasa dipandang, dilirik oleh Allah SWT, sehingga meskipun tidak ada siapapun di rumah, tidak akan ada yang berani makan dan minum sendiri. Benar nggak? Ya, benar ya. Itu hebatnya niat. Itu hebatnya niat. Maka niat itu langsung berhubungan dengan Allah. Kenapa? Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi punya kitab Al-Muhazzab mengatakan niat itu fil qalb. Niat itu di kolbu. Kolbu itu dekatnya dengan Allah seperti dekatnya tangan saya. Dekat gak dengan ini? Dekat gak? Begini Allah menggenggam kolbu. Dekat gak? Ini anggap kolbu Allah genggam, mau dilempar, mau dibolak-balik. Sedekat itulah kolbu dengan Allah yang membolak-balik kolbu. Jika seseorang berbicara di dalam kolbunya, dia sebenarnya sedang didengarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati, jangan sering-sering main hati, ya. Nanti kalau didengar Allah gawat, ya. Bisa tanggung jawab ntar. Baik. Ini baru puasa orang awam. Puasa zahir. Puasa zahir kalau sudah niat, niatnya itu membuat dia tidak akan makan dan minum. Dia kuat untuk berlapar-lapar, dan itu cukup. Cuma sayang sekali, puasa ini cuma menahan lapar dan minum, atau menahan hasrat seksual. Ada tingkatan kedua,
puasa nafsiyah. Apa istilahnya? Puasa jiwa, puasa ego. Inilah yang disebutkan dalam hadis Imam Al-Bukhari. Nabi SAW mengatakan, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum," jika pada hari kamu berpuasa, lalu ada orang qatalahu ahadun aw syatamahu, ada orang ngajak dia tengkar, atau syatamahu, atau ngajak dia mencaci maki dia, ngadu domba dia, menghina dia. Sekarang paling mudah nggak menghina orang? Cukup pakai jari, nggak usah pakai mulut. Bener? Lewat sosial media hari ini sangat mudah sekali untuk mengadu domba orang, mencaci maki orang. Hati-hati teman-teman, apapun yang kita tulis di sosial media akan bergulir kemana-mana. Tanggung jawabnya berat, lebih berat dari zaman-zaman sebelumnya. Zaman sebelumnya orang kalau berkalam paling-paling gosipnya cuma di sekitar dia. Tapi sekarang jika antum menulis di sosial media atau berkalam di sosial media, itu bisa diliput dari mana saja. Puasa nafsiyah ini, kata Nabi, jika engkau diajak orang bertengkar atau dicaci maki seseorang, falyakul inni shaim, katakan aku sedang menahan egoku. Jadi shaim, siam, diartikan menahan ego. Ego apakah itu? Ego marah. Kita sebagai manusia normal, kalau diajak tengkar sama orang, mau nggak? Tengkar. Dibentak orang, balas bentak nggak? Dibel orang, balas ngebel nggak? Disalib orang, balas nyalip nggak? Sama. Itu manusia biasa. Dicaci maki orang, balas mencaci. Diadu domba orang, emosi. Sekarang antum hidup di dunia yang sangat-sangat cepat sekali, di mana-mana orang bisa mengakses kabar apapun. Tiba-tiba ada orang mencaci maki kita, ada orang memfitnah kita, ada orang mengadu domba kita. Mau balas nggak? Siapa yang balas berarti dia telah gagal puasa nafsiyah. Disebut orang sesat. Kalau saya udah puas disebut orang sesat. Ya, kalau dulu yang bilang saya sesat kelompok ekstrim, sekarang saya sama Aswada bilang saya sesat. Ya, lebih canggih lagi, sesama ahlu sunnah. Tapi saya nggak boleh terpancing, karena Nabi mengatakan, jika kamu pribadi yang berpuasa di hari yang berpuasa, lalu ada orang sedang mengata-ngatain, ada ngajak tengkar kamu, falyakul inni shaim, cukup katakan saya sedang shaim, saya sedang puasa. Puasa apakah itu? Puasa nafsiyah. Makanya saya berharap ini kebanyakannya anak muda ya, selebihnya pernah muda ya. Pak Hashim baru malam tadi ke Gunung Salak ya, ketemu saya, ketemu lagi. Kapan tidurnya Pak? Anak-anak muda betul-betul egonya sedang naik. Bisa nggak antum lebih tua dari fisik, lebih dewasa dari tubuh biologis? Kalau itu terjadi, itulah Ramadan yang perlu kutemui. Ya, itu target Ramadan kita. Ya, maka Ramadan tahun ini nggak usah tinggi-tinggi sampai level 3, cukup level 2. Bisa nggak ketika ada orang ngata-ngatain kita di sosial media, kita nggak balas ngata-ngatain? Ada yang bisa? Insya Allah ya, insya Allah bisa. Ada orang menganggap kita sesat, kita ahli bid'ah, kita orang nggak benar, dan banyaklah yang terpancing dengan kalam-kalam ini. Lalu kita nggak usah membalasnya, cukup kita katakan nanti kebenaran akan terungkap. Bisa nggak antum? Kalau bisa, berhasil masuk ke puasa level 2. Dan Imam Ghazali menyebut ini puasa khawas. Khawas ini boleh disebut puasa level wali.
pemuda jadi wali, sangat mungkin. Karena di akhir zaman ini, kalau kita nggak menjadi kekasih Allah, pasti kekasih setan, ya. Maka mesti menjadi kekasih Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah wali orang-orang beriman. Maka orang beriman mesti meniru sifat-sifat yang telah Allah sebutkan dalam Al-Asma'ul Husnanya. Coba perhatikan di dalam Al-Quran, lebih banyak sifat penyayang, nama penyayang, pengasih, atau Allah yang maha mengancam, menyiksa. Mana banyak? Penyayang. Tapi kenapa orang yang baca Quran kurang penyayang? Kenapa memandang orang gak dengan kasih sayang, tapi dengan kebencian? Memandang orang lain sebagai rivalitas, saingan. Gak begitu kita memandang orang kalau sudah baca bismillah. Maka ciri-ciri orang yang sudah masuk nur basmalah di dalam dirinya, dia memandang siapa saja dengan kacamata kasih sayang. Inilah yang kami terima dari guru-guru hadis kami dari dulu, dari guru-guru ahli zikir dari dulu. Irhamu man fil ard, sayangi makhluk di bumi, yang di langit pasti sayang engkau. Maka orang-orang yang mencoba mengadu domba kita pun harus sayang kepada mereka. Kasihan orang begitu, dia sedang menyiksa nafsiahnya, dia akan gelisah. Kegelisahan itu adalah azab di dunia. Jadi azab di dunia tidak hanya penyakit, tidak hanya bencana. Azab di dunia itu kegelisahan yang luar biasa. Inilah yang terjadi pada orang-orang yang melawan hak kata hatinya, mengikuti nafsiahnya. Jadi jangan nunggu bulan Ramadan, ya. Jangan nunggu bulan Ramadan. Oleh karena itu memang benar kata ulama-ulama kita terdahulu, hendaklah engkau menjadi rabbaniyin samadaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah kamu dua karakter. Rabbani ini karakter yang kolbunya terikat dengan Rabb, atau samadaniyin yang kolbunya hanya bergantung kepada Allah Samad. Jadi nggak bergantung dengan kata makhluk. Problemnya hari ini, nafsiah kita sering mendengarkan kata-kata orang, akhirnya kurang mendengarkan kata-kata kolbu. Kalau sering mempuasakan nafsiah, maka kolbu akan hidup. Itulah yang Nabi ajarkan, istafti kolbak, latihlah dirimu minta fatwa ke dalam kolbu. Kita sering minta fatwa ke YouTube, benar ya? Siapakah Ar-Razi, gitu kan? Cari gitu ya, Ar-Razi sesat, gitu ya. Antum nanyanya ke YouTube sih ya, ke Google. Coba nanya ke dalam kolbu. Ada ustadz mau kita berguru nih, mau dengerin pengajiannya, sholat 2 rakaat, minta, ya Allah, jika ustadz ini memang bisa menghantarkan aku mengenal engkau, mengenal Rasulmu, mudahkan, beri petunjuk. Jangan langsung buka buatan orang-orang Yahudi itu. Katanya anti Yahudi, tapi apa-apa nanyanya ke Yahudi, ya? Benar ya? Kalau saya nggak pernah benci Yahudi, saya cuma benci orang-orang kafir dari kalangan Yahudi. Bedakan itu, ya. Saya nggak pernah benci Israel, saya hanya benci Zionis-Zionis yang zalim di kalangan Israel. Karena Israel itu nama Nabi Yakub. Kalau benci sama Israel, benci sama Nabi Yakub, rusak iman kita. Kita benci kepada kelompok-kelompok zalim. Musuh kita adalah orang-orang zalim. Musuh kita bukan ras, bukan bangsa, bukan satu negara. Musuh kita adalah syaitan yang bersenyawa dengan tubuh manusia. Ya, karena Nabi mengatakan inna syaitan yajri majrad dam. Syaitan itu mengalir di setiap pembuluh darah. Maka jangan heran ada orang manusia zahirnya, di dalamnya yang mengalir syaitan. Ini lebih berbahaya dari kesurupan. Kesurupan tinggal tepok-tepok dikit, bacain ayat, selesai, bisa sadar. Tapi kalau sudah mengalir dalam darah, itu diruqyah 1000 kali juga nggak bisa.
nggak bisa. Ya, ini puasa nafsiyah. Puasa apa? Nafsiyah. Bagaimana praktek puasa nafsiyah? Prakteknya dimulai dari mempuasakan fisik, lalu karakter, emosi. Jadi harus dua-duanya. Mata nih senang ngeliatin yang bening-bening, yang cantik-cantik, yang gagah-gagah. Bener nggak? Normal nggak? Normal. Tapi coba dilawan. Sekarang itu untuk melihat yang cantik, yang gagah itu nggak perlu ke tempat umum. Cukup dengan benda kecil yang namanya smartphone. Bisakah menahan itu? Gejolak itu namanya gejolak nafsiyah. Mampukah menahan gejolak itu lalu mengalihkannya? Maka yang kecanduan nonton-nonton film-film yang gak jelas itu, atau saking jelasnya ya, itu harus punya, gak langsung di-cut. Antum harus ganti dengan film-film yang dosisnya lebih rendah, misalnya kungfu, petualangan. Harus ada gantinya. Kalau nggak ada gantinya bisa stres. Bisa stres. Orang kalau mau berhenti ngerokok nggak boleh langsung, dia harus pelan-pelan, kurangi, dan harus ada kesibukan. Diganti dengan menyemil apa gitu. Ya. Ada orang kena candu narkoba, nggak boleh langsung berhenti. Maka ini beberapa akhwat nih kejam juga sama laki-laki. Lu berhenti, kalau nggak pisah sama gua. Nggak begitu caranya, pelan-pelan. Kalau saya langsung berhenti dengan cara nazar, untungnya belum benar-benar kecanduan. Kalau udah kecanduan, nggak bisa digituin, bisa stres. Orang lebih milih rokoknya daripada pasangannya. Ya. Jadi ketika ada keinginan yang di luar kemurnian kolbu, ini dilawan. Maka Imam Abdul Karim Al-Jili mengatakan, kebeningan kolbu hanya engkau dapat dengan kufrun nafs. Kufrun nafs itu kalau diterjemahkan melawan kufur, mengingkari nafsiyahmu. Jam 3:30 dini hari enaknya meluk bantal atau di atas sajadah. Enaknya tidur ya, meluk bantal ya. Kebanyakan kita begitu. Itu nafsiyah. Namun qalbu menginginkan yang lain. Qalbu menginginkan bangun. Tidur itu dapat apa kita dengan tidur? Orang kaya nggak tambah kaya, orang nggak berilmu nggak tambah ilmu. Tidur nggak nambah apa-apa. Tapi dalam tidur itu ada satu karakter yang muncul, namanya al-kasal, malas. Ini yang harus diobati. Puasa itu ajaib. Orang mengurangi makan bukan tambah malas, justru dia tambah rajin, karena tubuhnya jadi ringan. Coba cek, kita lemas berpuasa, itu konsep orang biasa. Tapi sebenarnya kita lemas justru karena banyak makan. Selesai makan, tadi habis makan, ngantuk nggak? Ngantuk? Benar? Berarti tidak benar bahwa berpuasa bikin lemas. Justru kalau makan bikin lemas. Coba rasakan, niat puasa jam 11 kita belum lapar, tapi orang yang sarapan pagi hari jam 11 perutnya sudah bunyi. Berarti ada energi lain di dalam diri yang muncul dari kata niat. Maka sahabat-sahabat yang bukan Allah, orang-orang yang berpuasa itu dia sedang melawat nafsiyahnya. Inilah ajaran Imam Ghazali, inilah warisan para ulama-ulama terdahulu dari zaman sahabat Rasulullah SAW. Ada level puasa yang ketiga. Ini antum gak mesti ngikutin, ini terlalu berat. Apa yang ketiga? Puasa ruhani. Ruhani itu hanya mau mengingat Allah, hanya mau ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah seakan memandangnya. Jika tidak memandangnya, maka engkau merasa
dipandangnya. Maka puasanya ruh ketika dia tidak lagi memandang makhluk. Kayaknya nggak sanggup ya, belum sanggup ya, belum sanggup kita. Maka kita cukup kejar sampai nomor 2. Namun kalau ingin menjadi kekasih Allah yang spesial, mengikuti, mewarisi warasatul anbiya, warisnya Nabi, bukan dengan menghafalkan ayat puasa, tapi harus sampai di level ketiga. Sampai di level ketiga. Nabi pernah berkalam begini, ala ma khalallahu batila, ketahuilah selain Allah batil. Maka Nabi tidak pernah mengingat selain Allah di dalam dirinya. Kita nggak sanggup karena pakai akal, kita nggak sanggup karena pakai jiwa, tapi kita akan sanggup jika mengingat Allah dengan ruh, karena ruh itu kekuatannya unlimited, tidak terbatas. Ini kisah terakhir yang mau saya sampaikan sebelum kalau ada tanya jawab. Di 17 Ramadan ada kejadian besar. Siang hari sahabat tidak makan, terjadi peperangan terbesar di alam semesta. Namanya Perang Al-Badar. Perang Al-Badar, ulama ahli sejarah mencari-cari makna apa arti Al-Badar. Maka ketemulah Al-Badar artinya sumur Badar. Ada yang mengatakan Al-Badar ini nama tempatnya Al-Badar, tapi semua itu kurang tepat. Saya tidak menyebutnya salah, tapi kurang tepat. Al-Badar adalah nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu disebut Al-Badar. Coba kalau baca sholawat, Tala'al badru alaina. Al-Badru, Al-Badru artinya sang rembulan. Maka disebut perang Badar. Ahlul Badar, mereka orang-orang sang rembulan, orang-orang yang membersamai sang rembulan, yaitu Rasulullah SAW. Ahlul Badar ini jumlahnya cuma 313 melawan ribuan orang. Secara nafsiyah takut nggak dengar begitu? 313 melawan ribuan orang, takut nggak? Melawan rasa takut ini mainnya di dalam ruh. Di akhir zaman jangan berharap para pejuang-pejuang murni itu banyak. Nanti banyak pejuang-pejuang yang bergurguran mundur di tengah jalan. Rusak karena adu domba, rusak karena kepentingan politik, rusak karena popularitas, rusak karena macam-macam. Gugur. Sisa nanti yang murni-murni, yang mereka saling mencintai sesama muslim, sesama mukmin, sesama muhsinin biruhillah, dengan kekuatan ruhullah, spirit dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepentingan. Nih hati-hati, nih antum ngumpul, yuk kita buat koperasi, yuk tar saham bagi, tunggu sebulan akan ada perpecahan, nggak nyampe sebulan akan ada perpecahan, dan itu sudah terjadi kemarin-kemarin. Apa hasil sekarang? Berlanjut nggak koperasi-koperasi yang ada kemarin? Nggak berlanjut. Kenapa? Karena terbersit di dalam hati kepentingan nafsiyah. Sedangkan 313 sahabat ini, di dalam diri mereka tidak ada lagi gejolak nafsiyah. Mereka tahan banting. Oleh karena itu, satu orang Allah lipat gandakan kekuatan rohaninya. Dalam hadis Bukhari, hadis Muslim disebutkan, sahabat ini, sahabat-sahabat 313, belum tangannya memukul, itu orang yang dipukul sudah jatuh duluan, dan terdengar bunyi pukulan dari atas. Saya ceritakan begini, oleh orang yang aku katanya bermanhaj ahli sunnah, manhaj sunnah dikatakan dongeng. Ya salah, ini ada Rasul, ada sahabat, masa nggak percaya? Kalau pada Rasul kita sebut mukjizat, pada sahabat kita sebut karamah, kenapa nggak percaya? Mempercayai mukjizat dan karamah adalah salah satu akidah ahlus sunnah wal jamaah. Nggak percaya? Mereka katakan cerita akhir zaman Ar-Razi adalah dongeng. Saya katakan teman-teman, ini bukan dongeng, ini ada dalam Sahih Bukhari. Ini hadisnya sahih.
Maka Nabi bertanya kepada Jibril, Jibril, teman-temanmu malaikat yang ikut berperang saat perang Badar, itu siapa? Golongan mana? Ternyata malaikat itu banyak klannya. Banyak malaikat itu klannya. Contoh, orang yang suka baca Quran, suka ta'lim, itu akan hadir. Nih mak, siang ini hadir malaikat namanya Kiram Katibin. Kiram Katibin, malaikat ilmu, malaikat Quran. Yang orang suka baca Quran, orang suka ngaji, suka mencari ilmu, itu di majelisnya akan hadir malaikat yang namanya Kiram Katibin. Ada di Quran, di hadis sudah disebutkan begitu. Safaratil kiramil bararah, disebut juga safarah kiram bararah. Itu turun nama antum sekarang. Nah, lihat kan? Kalau melihat kabur, dikira hantu, dikira halu. Apa kata jawaban Jibril? Hei Muhammad, malaikat yang ikut berperang di zaman itu, sebagaimana sahabatmu yang ikut berperang adalah sahabat paling mulia, maka yang ikut berperang saat itu juga malaikat muqarrabin yang sangat mulia. Jadi satu orang ada malaikat yang menjaganya. Itu ahlul Badar. Bayangkan, puasa, belum makan minum, lawannya orang kenyang. Kalah tuh orang kenyang. Dan coba perhatikan, di zaman kita berpuasa, di zaman Talut juga sama. Belasan bahkan puluhan ribu tentara. Kata Talut, jika kita ketemu sungai atau mata air, jangan engkau minum banyak-banyak, tapi minumlah cuma seteguk, diambil pakai tangan, pakai jari. Apa kata tentara Talut? Susah amat sih jadi tentara Talut, diatur-atur, minum aja diatur-atur. Kabur mereka. Ada yang minum, kekenyangan, gak bangun-bangun, ketiduran di sekitar itu. Ada yang pulang balik. Yang bertahan, yang minum seteguk cuma 313 orang. Itu mereka pangkatnya, kalau sekarang disebut wali, di zaman itu sudah sepangkat nabi. Cuma kan gak disebutkan di Quran, itu mereka nabi semua. Karena di zaman Rasulullah sudah tidak ada lagi nabi kecuali beliau, maka Ahlul Badar cuma wali, sahabat Rasulullah SAW. Hatta Nabi Khidir statusnya sahabat Nabi, nggak lagi sebagai wali, nggak lagi sebagai nabi, ya, hanya sebagai wali Allah. Itu sebabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ahlu Sunnah, memasukkan Nabi Khidir sebagai sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan teman-teman, Talut mempuasakan tentaranya 313, nggak minum dengan nafsu. Nabi Muhammad puasa beneran sama sahabatnya, jumlahnya sama, 313. Baru setelah itu berkembang tentara Rasulullah. 313 inilah yang berkembang, dari 313 jadi 1000, jadi 2000. Tapi yang inti 313. Di dalam diri mereka tidak ada lagi gejolak-gejolak nafsiyah yang berarti. Satu kali, ini Nabi sudah wafat. Ada Nuaiman. Masih ingat kisah Nuaiman? Biasanya Habib Ali Al-Kaf ceritanya bagus sekali tentang Nuaiman. Itu peminum. Lapor seseorang kepada Umar, ya Umar, ya Amirul Mukminin, itu pemabuk, bunuh aja, kan udah lebih dari 3 kali. Apa kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu? La, fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Orang ini cinta Allah dan Rasulnya. Orang ini cinta Allah dan Rasulnya. Maka di situ Sayyidina Umar memandang orang bukan zahirnya, tapi memandang kalbunya. Bisa nggak antum ketemu orang pemabuk tapi nggak melihat zahirnya?
Bisa nggak? Kalau bisa, berarti sudah mulai mengikuti jalan Sayyidina Umar. Melihat pemaksiat tapi nggak dilihat maksiatnya, lihat kebeningan kalbunya bahwa dia pengen benar. Nah, ikhwan akhwat-fillah, 17 Ramadan itu hari kemenangan 313 orang melawan orang kenyang. Maka boleh saya katakan puasa Ahlul Badar ini puasa ruhiyah. Dia nggak takut lagi kepada makhluk, dia cuma berharap kepada Khalik. Mereka yang disebut dengan Rabbaniyin, Samadaniyin, orang yang ruhnya dalam berpuasa hanya berkiblat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan seperti itulah yang kita perlukan, Ramadan yang dipenuhi dengan ihsan. Sebenarnya saya punya bentuk amalan. Kalau nanti teman-teman ini mau beramal selama bulan puasa, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, dan itu yang sudah pernah saya alami dan saya jalani bertahun-tahun. Kalau mau nanti saya kasih ke panitia, disebut dengan suluk from home. Kalau ada kerja dari rumah, masa nggak ada berlatih rohani dari rumah. Betul tidak seefektif kalau ada pembimbing langsung, tapi ini lumayan efektif. 50% berefek ke dalam diri. Nah, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Insya Allah nanti kita bagikan. Puasa itu punya rahasia, yang rahasianya nggak ada pada sholat, nggak ada pada sedekah, nggak ada pada zikir, nggak ada di baca Quran. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Hadis sahih Bukhari Muslim. Puasa itu milikku. Nah, ini hampir setara kata beliau dengan ayat surah Al-Hajj ayat 26, wa tahhir baiti. Sucikanlah baitku, rumahku. Jadi Allah menyebut dan memuliakan Ka'bah dan mengatakan itu rumahku. Tapi Allah butuh rumah nggak Pak? Maksud rumah di situ adalah rumah tempat menyembahku. Tapi rumah tempat menyembah Allah itu benda. Benar ya? Benda hidup atau benda mati? Benda mati. Benda mati itu dia menjadi bernilai ketika ada orang yang sholat di dalamnya. Tubuh ini dia punya riyadhah, punya amalan yang nggak bisa dilihat orang. Kalau saya sholat kelihatan nggak sama orang, baca Quran kedengeran sama orang, jalan ke masjid kelihatan sama orang. Kalau kita puasa nggak ngasih tahu orang bakal tahu nggak? Istri kita nggak bakal tahu, pasangan kita nggak akan tahu, tetangga kita nggak tahu, bahkan mungkin ya apapun makhluk di sekitar kita nggak akan tahu kitanya lagi puasa atau bukan, sampai kita bilang maaf aku lagi puasa gitu. Tapi Nabi mengajarkan jangan ngaku puasa dalam bab sembarangan. Ngaku puasa itu kalau diajak berantem sama orang, insa bahu ahadun aw syatamahu falyaqul inni shaim. Kalau ngaku puasa itu saat orang ngajak berantem, diajak berantem sama orang, berarti puasa itu yang dimaksud Rasulullah bukan sekedar puasa lapar dan haus, ada puasa emosi. Baik. Maka beliau mengatakan innana fuddila shaum lima'nayain. Puasa itu Allah tinggikan, Allah utamakan karena dua hal. Pertama, sirrun wa amalun batinun. Puasa itu amal sir, amal yang rahasia. Orang nggak tahu kalau nggak dikasih tahu. Wa amalun batinun, itu amal batin. Maka orang-orang yang ingin mengolah batinnya, dia harus puasa. Kenapa orang Islam hari ini kurang tajam, kurang peka kalbunya? Karena jarang puasa. Firasatnya nggak bisa ditangkap. Kita dapat firasat, tapi kita nggak ngeh. Ini bener nggak nih? Ya?
Kenapa? Karena kurang puasa. Di luar sana ada orang gak bersyariat, bahkan gak beragama, tapi dia rajin tirakan puasa. Kadang lebih tajam daripada kiai. Pernah lihat? Pernah dengar? Itu bukan karena kenapa-kenapa, emang begitu. Dan itu pernah ditanyakan kepada Sayyidina Nabi Rasulullah SAW. Kenapa ada ahli kitab kok tajam firasatnya? Nabi mengatakan as-saum, karena puasa. Jadi puasa ini amal dahsyat, ya, bisa menutupi kesalahan. Makanya Nabi Adam dulu sujud 40 hari 40 malam, gak makan gak minum. Ada yang kuat begitu gak Pak? Tapi wajar, Nabi Adam tubuhnya tubuh surgawi, gak makan gak minum juga gak masalah 40 hari. Kita 4 jam udah langsung bingung ya, ini gak tahu nih nasi apa nih hari ini nih. Kebuli lagi? Bukan ya, membuli kali Pak. Syukran. La yarawul khalqu wa la yadkhuluhu riya. Tidak ada makhluk yang melihatnya sehingga riya tidak mempunyai tempat pada puasa. Kalau sholat masih bisa riya kan? Masih Pak. Coba aja cek sendiri. Kalau rukunya, sujudnya lebih lama di masjid, di rumah ngebut, itu ciri-ciri riya. Ciri-ciri riya harus dibenahin tuh. Tapi kalau sujudnya di rumah, sujudnya di sini sama panjangnya, insya Allah ini udah mulai stabil. Riyanya bisa dihalau. Riya ini kan perasaan dilihat orang. Perasaan dilihat orang beramal, namanya riya. Kalau sombong, perasaan dilihat orang punya ilmu, punya harta. Sombong orang punya harta itu gak lebih parah. Yang parah itu orang kalau merasa punya ilmu. Ini gawat Pak. Kalau punya harta, sholat hilang rasanya. Tapi kalau orang punya ilmu, dia sujud pun kolbunya belum sujud. Kenapa? Karena dia merasa dirinya berilmu. Dia takbir, dirinya belum takbir, lidahnya udah takbir Allah yang maha besar. Tapi dalam dirinya dia masih mengatakan ilmuku lebih besar, lebih banyak daripada imam. Nah, hati-hati tuh. Jadi beda riya sama sombong apa? Ini kita ulang-ulang Pak. Dulu awal ngaji di sini saya pernah jelasin itu. Sombong ru'yatun nafs, ru'yatul ilm. Sombong itu saya melihat diri, merasa diri saya berilmu, merasa diri saya wali, merasa diri saya ini orang soleh, merasa diri saya ini lebih dekat kepada sunnah Nabi daripada yang lain, lebih aswaja dari yang lain. Ini hati-hati nih, sombong itu. Kalau riya, merasa diri beramal. Karena merasa beramal, ingin dipandang orang. Maka yang paling sering kena riya ini pengurus masjid Pak. Hati-hati Pak pengurusnya. Yang lebih parah lagi pendiri masjid. Pendiri masjid ini gampang sekali setan mau menggugurkannya. Jadi setan tuh intai terus. Karena Allah itu ganti orang yang bangun masjid, Allah bangunkan nanti surga. Allah bangunkan surga, maka setan tuh nunggu supaya surga-surga yang sudah kita bangun itu, istana-istana yang sudah kita dapatkan itu, kita merobohkan kembali. Gimana caranya? Dia nunggu kita konflik. Bapak yang dulu bangun masjid ditunggu konflik dengan pengurus baru. Nanti kalau udah konflik, setan ngomong, kamu bilang dong, ini masjid kalau bukan karena kamu nggak jadi. Tunggu aja Pak, nanti setiap masjid orang akan ngomong begini. Bener nggak? Dan saya udah ketemu sering orang-orang yang cuma jasanya beberapa di masjid ngomong, kalau bukan karena saya masjid ini nggak jadi. Dia sudah punya istana di surga, langsung roboh. Roboh semua itu. Nauzubillah min dzalik. Maka pengurus masjid, pendiri masjid, tolong jangan ungkit-ungkit yang begini, ya. Puasa dulu deh, ya, latihan puasa. Yang kedua, annahu
qahrun li'aduwillah. Sesungguhnya puasa itu bisa melemahkan musuh-musuh Allah. Qahrun ini kan secara bahasa artinya bisa memaksa, melawan, cuma bisa puasa. Jadi kalau ada orang nanya, Ustaz, ada nggak zikir melemahkan syahwat? Nggak ada, yang ada cuma puasa. Kok begitu? Jadi kalau antum nih baca Quran, khataman, zikir 1000-an, mata masih bisa jelalatan, Pak. Serius, syahwat pernah menjadi-jadi. Karena zikir mazakar itu beda tipis saja, za'amazi. Serius. Maka kiai itu banyak istrinya, wajar. Zikirnya kuat, yang satu lagi kuat juga. Obatnya cuma satu, saum, puasa. Ini PR kita semua, PR saya juga. Ya. Li'anna wasilatal aduwwi syahawat. Ya. Kenapa? Jadi perangkat senjata bom atau nuklirnya setan itu yang paling dahsyat itu namanya syahwat. Ya, syahwat ini keinginan rendah. Jadi kita ini nggak ada yang selamat, Pak. Saya apalagi tiap hari ketemu yang macam-macam, Pak. Ya, mulai dari jamaah yang begini sebelum itu setiap hari. Godaan saya lebih kencang dari Bapak. Jangan dikira saya selamat. Enggak, saya nggak selamat. Kalau Allah nggak bantu saya nggak selamat. Maka mohon doanya, semoga saya selamat. Amin. Rabbal alamin. Dan kita juga doakan Bapak Ibu ya, semoga selamat juga. Ini berat persoalan ini. Dulu Barsisa lewat karena masalah ini. Ya. Barsisa lewat di Sahih Bukhari disebutkan itu persoalan ini. Tapi ada juga seorang perempuan yang sering kita lihat, mungkin kita jijik kali ngeliat begitu. Perempuan bari, ya. Perempuan pelacur, PSK, Allah ampuni, bukan karena dia ngapa-ngapain, tapi cuma karena ngasih. Nah begitu. Jadi agama itu gampang-gampang susah. Dosa besar. Tapi kalau mau diampuni, gampang sekali jalannya. Maka saya katakan kepada diri saya, kepada kita semua, kepada semua para pendosa, semua kita ini pendosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Siapa tahu dengan amal sedikit Allah angkat kita. Jadi kadang-kadang ada amal yang orang gak sangka-sangka, karena amal itu Allah angkat dia jadi waliullah. Kalau versi kita nih, perempuan yang tadi pelacur itu Allah ampuni dan dijadikan kekasih Allah cuma dengan ngasih si guguk. Lah sekarang ada ustadz katanya mau nabrak anjing, Pak. Jadi wali gitu, jadi wali Allah apa wali setan? Innama tuqawwi syahawat bil akli atau tuqwa syahwat bil akli wasyurb. Syahwat itu hanya bisa dikuatkan dengan makan dan minum. Benar ya? Iya. Wah, jujur aja lah Pak ya. Dulu kawan-kawan kita yang jadi ustaz-ustaz ini punya rahasia nih saya sebutin ya. Itu kalau ngomong ketemu Pak, gak ngomongin ilmu, itu makan tiap hari. Jadi para ustadz kiai itu kalau ketemu, kalau diawali dia ngomongin kasyafat, kasyaf langit. Kalau dia kiai ahli ilmu biasa ngomongin syahwat, urusan poligami. Nih, serius nggak Bapak ya? Serius. Terus kalau istrinya banyak gimana? Ngomongin syarabat, apa obat temuan. Makanya kiai-kiai itu kalau udah ketemu, aduh ngomongin obat kuat mulu Pak. Kalau yang banyak posnya ya, maaf ya Pak Kiai. Madamat ardu syahwat mukhassabah fasyayatinu yataraddaduna ila dhalikal mar'a. Selama lahannya syahwat ini disuburkan dengan makan dan minum, maka setan pun gampang nyangkulnya. Gampang setan nyangkulnya. Wa yatruku syahwat
wa yutraku syahawat tudiku alaihimul masalik. Jadi dengan meninggalkan syahwat, mengurangi makan dan minum, ini bisa melemahkan darah. Jadi ternyata syaitan itu mengalir di darah, benar ya? Jadi orang kesurupan sama orang kesyahwatan itu lebih gawat orang syahwat. Kesurupan tinggal dibacain dikit sadar, Pak. Nggak usah dibacain, kasih aja tuh bawang putih, kasih ke hidungnya, sadar itu, Pak. Ya, balik lagi kesadaran dia itu, nggak usah dibacain aneh-aneh. Ya, nggak bisa kasih tai kucing, Mbak. Pasti sadar itu, kabur itu ya. Itu versi teman saya itu. Versi jalan lain. Tapi kalau dulu kita dapat pakai bawang putih yang baunya keras, sembuh. Tapi kalau orang syahwat dikasih bawang putih tambah kuat Pak syahwatnya. Malah itu penguat ya. Kalau orang makan, minum, bahkan olahraga, orang kalau makan, minum, olahraga, lengkap sudah, syahwatnya berlipat. Karena hormon bahagianya masuk. Kalau makan minum dong paling penyakit. Tapi kalau makan minum olahraga, waduh masya Allah. Apa yang terjadi? Darahnya kuat, uratnya kuat, ototnya kuat. Wah, itu menjadi senjata luar biasa bagi setan. Ya. Maka jalur pintas untuk mengatasi itu cuma puasa. Jadi puasa itu bekamnya setan. Jadi hijamahnya syayatin puasa, hijamahnya darah, buang darahnya. Maka bapak-bapak yang kolesterol, coba kalau mau hijamah, kurangi dulu konsumsi obat pengencer darah. Ya, minum jamu yang dianjurkan oleh ahli herbal, baru dibuang Pak. Itu cuma bisa dibuang, nggak bisa diapa-apain. Ngapain darah disimpan-simpan di badan kalau kotor? Buang aja. Maka Nabi SAW ketika dimi'rajkan ke langit, beliau dipesani oleh Jibril, "Hai Muhammad, ihtajim. Hai Muhammad, berhijamahlah engkau, berbekamlah. Coba amalkan Pak sunnah ini. Nanti punggungnya yang berat-berat itu, kepala yang sakit-sakit itu, ini tanda kolesterol kan beratnya di sini. Kalau orang stres di sini Pak." Beda tuh ya. Kalau kena corona di sini dia stresnya. Tapi kalau di belakang, apalagi yang suka santen-santen tuh ya, soto Betawi itu santen kan, rendang Padang tuh, gaji-gajian. Kalau gaji kita senang Pak. Kalau gaji yang itu tuh, itu cuma bisa dibuang aja. Orang Barat kan nggak punya pengobatan alam. Dia dicabut-cabut gitu darahnya, nggak ada, pijit kan nggak ada, puntur nggak ada. Mereka mainnya ngobatin darah. Kalau kita jalur pintas, buang darahnya. Sama, as-saumu hijamatus syayatin. Jadi ini boleh kita sebut sebagai sebuah istilah. Puasa itu hijamah, mengeluarkan syaitan, melemahkan syaitan. Ya, mau nggak ngelemahin syaitan? Ya kalau nggak sempat Senin Kemis puasa Daud, minimal puasa 3 hari dalam sebulan. Ya jatah badan itu Pak. Nah mengenai puasa nanti dia sebutkan di sini beberapa anjuran ya. Yustahabus sahur wa ta'khiruhu. Dianjurkan sahur dan diakhirkan. Ini kita banyak orang awam ngomong, saya nggak sahur, tapi dia ternyata makan minum itu sahur Pak. Saya cuma makan kurma, lah itu mas sahur. Jadi sahur itu nggak mesti nasi. Cuma orang Indonesia sahur mesti nasi, enggak. Ini sahur sehat kalau mau. Konsumsi kurma aja atau pisang, udah itu aja konsumsi. Jangan banyak-banyak makannya. Katanya mau melemahkan syaitan. Terus ketika berbuka, jangan langsung minum teh, air putih dulu nih. Ini dulu minum. Nah, ini perintah Nabi. Terus kurma.
Tapi saya yakin tubuhnya orang Indonesia lebih cocok dengan buah-buahan Indonesia. Meskipun kurma dianjurkan, kita ambillah kurma satu, kita makan, ngikutin sunnah Nabi. Karena Nabi berbuka dengan kurma. Seandainya Nabi dulu ada di Karawaci, kira-kira gimana Pak? Dulu gak ada impor-impor kurma, kira-kira pakai apa Nabi bukanya? Paling pakai pisang. Apalagi kira-kira buah-buah seger yang gak asam di perut, cari aja. Kalau pisang kan ada yang asam, ada yang enggak, ya. Kalau kita bukanya asam Pak. Coba dicari aja itu. Sebenarnya pisang tertentu tinggal direbus, maka direbus diungkep. Nah, saya yakin itu lebih cocok bagi orang Indonesia. Jadi jangan ngotot juga, Ustaz harus kurma. Loh, ente bayangin, di zaman dulu Islam baru masuk ke negeri ini, belum ada namanya impor-impor kurma. Orang buka pakai apa? Maksudnya pakai buah seger. Jadi kolak nanti Pak, tunggu ya, ini udah nafsu aja nih kalau udah melihat macam-macam. Udah begitu sholat dulu, nanti baru mau makan kolak, mau makan apa tadi, mau minum teh. Kayaknya nggak seger kalau nggak minum teh dingin. Nanti itu ya, selesain dulu sholat. Nah ini kalau mau cara berbuka yang berkah, ya, insya Allah itu lebih baik. Wa ta'jilul iftar wa yaftura 'ala tamr, ya, mendahulukan berbuka dan berbuka dengan tamr. Nah ini karena tamr kurma itu dulu paling mudah, ya. Wa yustahabbul jawd fi Ramadan wa fi'lul ma'ruf wa qasratus sadaqah iktidaan bi Rasulullah. Dianjurkan di bulan Ramadan, kalau kita sudah biasa dermawan, di bulan Ramadan dermawannya naik berkali lipat. Jadi jangan pelit bulan Ramadan, banyak-banyakin. Kenapa? Karena Nabi kalau bulan Ramadan itu duit masuk itu keluarnya secepat masuk. Masuk keluar. Wah, starter kita gimana? Nah, masih bilang gimana matematikanya, masih matematika insan, belum matematika ilahiyah. Ya. Wa yustahabbu dirasatul Quran wa al-i'tikaf fi Ramadan. Dianjurkan dirasah. Dirasah di sini bisa artinya belajar Quran, bisa diartikan tilawatul Quran. Lalu i'tikaf di akhir, ya. Tapi saya menganjurkan amalan yang paling afdal itu bukan banyak khatam Quran, tapi kita membaca Quran, kalbu kita merasa terkoneksi, terhubung kepada yang menurunkan Al-Quran. Maka tips yang kami ajak kepada teman-teman kami yang mau khatam Quran, sebelum baca Quran zikir dulu, istighfar, ta'awuz, perbaharui syahadat, kalbunya disebut nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, apa nama Allah yang kita kenal. Kira-kira sudah tenang, baru kita baca Al-Quran. Nanti pas baca Quran ada muncul sedikit saja di dalam hati rasa malal. Apa arti malal? Bosan. Berhenti dulu Pak, taruh lagi Qurannya, zikir lagi, atau sholat 2 rakaat. Selesai assalamualaikum, zikir sebentar, tenangkan diri, ya, yakinkan bahwa Allah yang menurut Quran itu memandang kita, dan betapa ridho dan senangnya Allah. Risalah-risalah cintanya yang bernama Quran dibaca oleh hambanya. Rasa itu muncul, baru baca Quran lagi. Begitu Pak terus. Jadi seumuran kita ini, apalagi sudah di atas 40, 50, 60, nggak usah ngejar 7 kali khatam, nggak usah. Capek Pak, ya. Ngamal tuh nggak usah ngoyo, tahu ngoyo ya? Nggak usah terlalu maksa diri. La ikraha fid din itu tidak hanya persoalan maksa orang masuk Islam, tapi la ikraha fid din kalau versi kita tidak ada namanya pemaksaan dalam beramal. Itu juga bisa diartikan ke arah sana, walaupun penafsirannya penafsiran jauh. Jadi coba nanti gunakan metode ini, tilawah ma'az zikr namanya, membaca
yang dikolaborasikan dengan zikir. Intinya Quran, ingat Allah bukan? Lalu ada orang baca Quran gak ingat Allah, afdal gak baca Qurannya? Enggak. Maka di saat orang lagi begitu, afdalul zikri la ilaha illallah, zikirnya afdal adalah la ilaha illallah. Kalau zikir la ilahnya sudah nancap di kolbunya, qaulus sabit, baru kembali ke Quran lagi. Lalai lagi kolbunya, balik lagi ke zikir, sholat, 2 rakaat, begitu. Mau ngamalin begitu. Jadi nggak usah terlalu buru-buru baca Quran, yang santai aja. Ya, mau Pak begitu? Jadi Ustaz, saya ikut komunitas ini, komunitas itu. Udah, ini komunitas buat diri sendiri, jadi komunitas diri sendiri. Kapan kita akan bisa mengatur diri kita sendiri, Pak? Kenapa khatam Quran aja harus pakai komunitas? Ya, tanda kita lemah. Makanya Sayyidina Ibrahim Al-Khalil alaihissalam, beliau itu disebut Allah umat. Dia sendiri tapi disebut umat. Kita banyak mungkin belum disebut umat karena kita lemah. Beliau sendiri bisa mempengaruhi orang sekampung, senegeri. Kita untuk mempengaruhi diri sendiri aja nggak bisa. Ntar gimana kalau sakaratul maut datang? Datang sakarat, apa arti sakarat? Mabuk. Kalau nggak bisa mengendalikan diri, lewat Pak, su'ul khotimah. Maka sebelum itu terjadi, latihanlah. Latihan mabuk capek, mabuk bosan, ya. Jadi kita berharap jangan kejut-kejutan kalau beramal, santai aja ya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Harus ketahui hanya dengan zikrullah. Quran kan zikrullah, tapi kok buru-buru. Kalau baca Quran mestinya tenang. Tapi banyak orang baca Quran kok malah tambah galau, mikirin khataman. Ya. Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa Abdullah bin Amr bertanya, ma ghanimatu az-zikr atau majalis az-zikr ya Rasulullah? Apa ghanimah? Ghanimah itu benefit, keuntungan ketika orang berzikir. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-jannah, surga. Oleh karena itu orang-orang ahli zikir disebut orang-orang yang sedang bertani di kebun-kebun surga. Hadis yang sudah masyhur, para asati sudah sangat paham. Nabi mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Hadis Imam Tirmidzi, hadisnya sahih. Jika kalian melewati kebun-kebun surga, bukan satu, kebun-kebun, riyad jamak dari raudhah, kebun-kebun surga, farta'u, maka petiklah. Farta'u juga berarti maka cicipilah. Farta'u juga berarti maka jagalah. Jadi kalau kita mampir di suatu majelis zikir, cicipi, jangan cuma nonton, ikut baca apa yang dibaca, ikut katakan apa yang dilafazkan, maka kita sedang mencicipi buah-buah surga. Seandainya Allah bukakan mukasyafah, maka orang-orang itu akan memandang ahli zikir dan siapapun bersamanya sedang menanam pohon-pohon surga, sedang mencicipi buah-buah surga. Dalam hadis yang sahih disebutkan, subhanallah bihamdi, subhanallahul azim, itu adalah ghadz atau syajarun min syajaratil jannah, adalah pepohonan surga. Maka tadi pagi siapa yang berzikir subhanallah bihamdi, subhanallahul azim, dia sudah menanam. Jika satu kali dia baca, dia menanam 10 pohon.
Jika dia membaca 100, dia membaca 100 seakan-akan dia menanam 1000 pohon. Kalau kita punya kebun sawit 1000 pohon, itu berapa hektar itu? Jika itu pagi sore pagi sore pagi sore kali 30 hari kali 60, kalau kita mau kali-kali sampai capek-capek sendiri ya. Maka orang-orang ahli zikir ini qalbuhu athari ghani, qalbunya kaya. Kalau orang kaya mau apa aja bisa nggak? Maka ahli zikir itu mau apa aja dia tinggal terbersit di kalbunya, Allah kirim. Hati-hati antum yang banyak zikir, jangan mikir aneh-aneh ya, nanti ibu-ibu marah. Allah itu pecemburu. Innallaha ghayyun, Allah itu pecemburu. Kalimat cemburu menunjukkan cinta. Maka bab zikir ini babul mahabbah, bab cinta mencintai. Seseorang akan menikmati zikir jika dia cinta kepada yang dizikirkan. Bapak ibu karena cinta datang jauh-jauh hari, datang dari jauh-jauh tempat untuk bertemu orang yang dicinta. Kenapa terasa kemudian ringan? Karena kita cinta. Nanti di surga perjalanan jauh, ada satu pohon baru bisa ditembus dengan 100 tahun perjalanan ya, tapi hanya bisa ditembus oleh ahli zikir sesaat. Oleh ahli surga biasa 100 tahun dia berjalan, dia tidak bisa melewati satu pohon itu. Itulah pohon yang disebut tuba. Tuba liman ra'ani wa amanan. Tuba dapat keagungan, kelembutan, keharuman, naungan pohon-pohon surga. Bayang-bayang pohon ini sudah terasa sampai ke dunia. Siapa yang hidupkan majelis zikir, maka di rumahnya, di jalannya, di masjidnya, di halaqahnya, di suraunya, itu akan ada bayang-bayang pohon tuba ya. Itu sebabnya banyak orang ingin mendatangi pohon itu, karena itu adalah puncak dari taman-taman surga. Maka tiada tempat orang berzikir di situ kecuali orang datang ingin berlatih di sana. Tapi inti dari tempat surga itu, tempat surgawi bukanlah fisik, bukanlah masjid dengan bangunan yang megah, tapi ada sosok yang kolbunya senantiasa menyebut nama Allah. Jadi sebenarnya taman surga itu ada di kolbu seorang mukmin. Qalbul mu'min baitullah, begitu kata ulama. Qalbu mu'min adalah rumah tempat mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana? Qalbunya udah jadi rumah Allah belum? Rumah fulus ya? Kalau masih jadi rumah fulus, lelah. Kata ustadz dia lelah. Maka jadikan rumah Allah itu yang pertama qalbu. Fisik ini tergantung qalbu. Dulu saya belajar zikir di surau, masih surau kayu. Kayu pun bukan kayu mahal, kayu bekas-bekas, nggak kepake di luar, kita tambal untuk surau kita. Tapi di situ banyak orang yang bisa berzikir, dan tempat itu dirindui. Kenapa tempat itu dirindui? Karena tempat itu punya kenangan kami diajari oleh ahli zikir. Ternyata ada kabar gembira. Setiap kali kita mencari majelis-majelis zikir, ternyata itu adalah sifat-sifat malaikat yang ada dalam diri. Dalam hadis Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan riwayat yang beragam, kita ambil satu redaksi. Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi malaikatan tawwafun. Di riwayat kedua, Inna lillahi malaikatan sayyaratan fudulan. Allah mempunyai malaikat-malaikat yang berkeliling. Fudulan,
Mereka berbeda dengan malaikat raqib dan atid. Mereka tambahan malaikat yang di luar raqib dan atid. Yaltabisuna majalis dzikr. Mereka hanya mencari majelis-majelis zikrullah. Salah satu majelis zikrullah adalah majelis ta'lim, yang majelisnya membuat kalbu teringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekarang majelis ta'lim isinya bukan ta'lim, tapi tal'in, melaknat, tadiyah, membidah-bidahkan, mukhasamah, saling bermusuhan, ghaibah, menggibah orang, merendahkan kelompok yang berbeda dengan dia. Itu bukan majelis yang dicari malaikat ini. Malaikat ini hanya mencari majelis-majelis yang kalam murabbinya, gurunya, syekhnya, tuan gurunya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu malaikat dicipta, Allah kasih kepadanya satu zikir, atau dua zikir, atau tiga zikir, atau banyak zikir. Yang paling banyak adalah Sayyidina Jibril. Sebenarnya di samping Sayyidina Jibril dulu ada namanya Azazil, dia juga banyak zikir. Cuma dia berzikir dengan nafsu, ingin jadi wali, ingin jadi orang sakti, ingin jadi orang terbaik dan zikirnya. Maka kemudian dia dipecat dari kalangan malaikat. Jadi malaikat ada yang dipecat. Itu Azazil. Ada Harut Marut. Itu baru beberapa kisah malaikat. Masih banyak malaikat-malaikat yang lain. Tapi si Azazil diangkat untuk bisa memimpin surga, itu juga karena zikir. Jadi jika ingin jalan-jalan ke surga, banyak-banyaklah zikrullah. Ya. Apa tanda aroma surga sudah masuk ke dalam diri? Ketenangan dalam jiwa sudah masuk. Berarti sebenarnya sudah pindah alam. Cuma kita masih merasa di sini. Itu yang disebut dalam hadis Imam Muslim. Ma min qaumin yaqa'adu fi maq'adin. Tidaklah ada sekelompok orang berduduk di satu majlis. Yazkuruna Allah. Mereka sebut-sebut nama Allah. Mereka berarti berjamaah. Mereka berjamaah, kecuali hafat bihimul malaika. Maka malaikat yang tadi yang disebut malaikat sayap, malaikat yang mirip seperti mobil, cuma dia bersayap, terbang kemana-mana, hafat akan menghubungi mereka. Dalam hadis Imam Muslim dikatakan mereka antri berlapis-lapis sampai ke langit sana. Jadi kalau makanya tadi kita buka kajian dan Fatihah, itu cara menghimbau malaikat tadi. Mereka lagi banyak tuh sampai ke atas. Termasuk gak lihat kan? Kalau lihat mereka kabur paling, pingsan paling. Ya, ngeliat ada orang bersayap kan pusing. Ya. Apabila mereka ketemu, maka dia berteriak kepada malaikat yang sedang mencari di ujung bumi sana. Halumku ila hajatikum. Ayo, ini tempat hajatmu, tempat orang berzikir. Itulah yang disebut ahli zikir itu masyhur di kalangan malaikat. Baru yang masyhur viral di YouTube. Ngapain viral di YouTube kalau nggak masyhur di kalangan malaikat? Di alam malakut. Jadi channel malakut dulu terkenal, baru channel YouTube. Ya, YouTube gak masuk ke alam, itu alam maya itu. Tapi kalau malakut bisa ada zikir berlapis-lapis sampai ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, itu malaikat zikir semua. Jadi Nabi ketika dienakkan ke atas, beliau mendengar ada malaikat berzikir, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Diturunkan jadi zikir bagi soleh, jadi zikir yasinan. Jadi kita zikir begitu sedang meniru para malaikat. Maka ini kabar gembira bagi teman-teman sahabat Bapak Ibu yang datang ke majelis zikir. Berarti nur malaikat dalam diri kita sudah hidup, sudah aktif. Bedanya kita tidak bersayap, mereka bersayap. Kita masih butuh makan, mereka nggak butuh makan.
Ini hari aktif, jam kerja. Kita meninggalkan kerjaan untuk mencari makan karena ingin memberi makan kepada qalbuna nur. Maka Allah bertanya kepada malaikat ketika dia nanya, karena Allah lebih tahu apa yang terjadi sebenarnya. Wahai malaikatku, sedang apa hamba-hambaku engkau tinggalkan? Apa jawaban malaikat? Yukabbiruna, mereka sedang memuji engkau. Yumajiduna, sedang membesar-besarkan engkau. Yuhalliluna, sedang mentahlilkan engkau. Itulah dalil tahlilan. Yuhallilun, mereka bertahlil. Dan tidak disebutkan di hadis itu tahlil mau acara apa, bebas. Yang penting tahlil. Mau tahlil lagi kematian, mau kehidupan, mau kelahiran, mau syukuran, terserah. Mau ada sholat, di luar sholat, tidak ada pembatasan. Allah tidak membatasi. Kenapa ada orang membatasi? Ya. Maka selamat jadi ahli tahlilan. Bukan hanya bawa berkat itu cuma ke perut. Nama kita disebut-sebut di sana. Apa kata malaikat? Si fulan, walaupun dia ngantuk-ngantuk, dia zikir, ya Rabb. Si fulan, dia tinggalkan kerjaan, ya Allah, untuk menghadiri majelis, ya Allah. Si fulan, istrinya ngambek, ya Allah, karena suaminya suka majelis, ya Allah. Si fulan, si fulan, si fulan, itu diadukan semua ke Allah. Disitulah Allah ridho kepada hambanya. Ya, selamat. Selamat antum berpolemik di rumah. Ya, kalau sudah jadi ahli zikir, sudah suka majelis zikir, harus lebih sayang kepada pasangan. Kok boleh galak kalau pulang. Kalau pasangan kita bilang, pulang dulu, jangan diketusin lagi, dia sudah kesepian. Ya, ekspresikan sayang kita kepada hamba-hamba Allah. Pertanyaan pertama kali kepadanya. Ahli zikir harus lebih sayang kepada pasangannya daripada orang yang tidak suka berzikir. Karena Allah mengatakan, irhamu fil ardh yarhamukum man fis sama. Sayangi yang di bumi, sayangi maka engkau akan disayangi di langit. Ya, jangan galak-galak sama istri. Ini ibu-ibu, jangan galak-galak sama suami. Kalau perempuan, suaminya minta, dek kamu di rumah, maka yang afdal di rumah. Ya, tapi kalau suami, mas, bang, kalau di sini panggil bang ya, bang, di rumah aja bang. Sabar deh, kan kita udah pasti gak akan nikah, udah gak kemana-mana abang. Abang mau cari nur biar tambah sayang sama adek. Gombal, itu gombalnya dokter Thohir itu. Lalu bagaimana cara menikmatinya? Kalau ada gelas, ada air, tapi di gelas itu ada kotoran, bisa nggak saya menikmati air? Maka cara pertama menikmati zikrullah, bersihkan tempat minumnya, bersihkan mulut kita, anggota tubuh. Berani nggak kalau lagi junub masuk masjid? Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis hikam, menyebut orang yang lalai zikrullah disebut junub ruhani. Dan itu harus ditobatkan. Astaghfirullah. Istighfarnya bukan dari dosa zahir, istighfarnya dari dosa lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang awam menganggap zikir itu sunnah, enggak. Kalau bagi ahlul haqiqah, zikir itu wajib. Karena dalilnya, wala takun minal ghafilin. Surat Al-A'raf ayat 205 ya. Janganlah engkau menjadi orang yang lalai. Berarti lalai itu haram. Lalai itu haram. Maka ulama kita buat teknik zikir. Ada zikir 1000, 100, 1000, 5000, 70.000, sampai zikir tidak ada hitungan lagi. Jadi pertama bersihkan dulu gelasnya, ya. Kita sebut taubat.
udah bersih, semuanya udah bersih. Tapi makan di rumah orang nggak izin, nikmat gak? Maka izin dulu, siapa yang punya air ini? Ada. Siapa yang punya zikir ini? Allah. Maka sebelum kita zikir, kita minta izin kepada Allah. Itulah rahasia syukur. Maka setelah tobat, astagfirullah, kirim Fatihah kepada Nabi, kepada silsilah yang mengajarkan zikir. Itu adalah cara minta izin. Kenapa? Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Yang tidak berterima kasih kepada makhluk, maka dia belum disebut berterima kasih kepada Khaliq. Dan sebaik-baik terima kasih adalah alhamdulillah. Afdhalud doa alhamdulillah. Doa terbaik itu alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah kalimat syukur. Sering gak kirim Fatihah untuk guru? Sang Maha Guru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kirim untuk beliau, terkhusus untuk Nabi ditambahkan salawat. Hadirkan, hubungkan kolbu kita dengan kolbu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akal kita dengan akal Rasulullah, lisan kita dengan lisan Rasulullah, jasad kita dengan jasad Rasulullah. Hubungkan semua ini disebut Rabithah, ikatan Rabitatul Muhammadiyah. Ini yang disebut Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika engkau cinta kepada Allah, ikut aku. Maka tubuh kita amalnya ikut amal Nabi, akal kita ikut cara fikir Nabi, qalbu kita ikut zikirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tidak semasa dengan Rasulullah, maka Nabi mengatakan tuba liman ra'ani wa amana bi, summa tuba liman ra'a man ra'a sampai 7 kali, 7 marat. Beruntung yang melihat aku, percaya kepadaku. Beruntung yang melihat orang yang melihat aku, yang melihat. Jika diteruskan ini sudah generasi ke 20 sekian atau 30 sekian. Beruntung orang yang memandang gurunya, gurunya memandang gurunya, gurunya memandang gurunya, gurunya memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukur-syukur gurunya bermimpi ketemu Rasulullah. Syukur-syukur gurunya diizinkan memandang Rasulullah dalam keadaan yaqظah, dalam keadaan jaga. Maka antum pandang dia. Sungguh tuba, beruntunglah orang itu. Itulah Rabithah hakiki. Ditanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man awliyaullah, siapakah kekasih Allah? Beliau menjawab, man idza ru'u dzukirullah, orang yang jika engkau pandang membuat engkau mengingat Allah. Itulah dalil Rabithah terkuat. Hadis Ibnu Majah, hadis Ahmad, hadis Abu Nuaim, Tabarani, Hakim, dan hadisnya sahih. Kita pandang dia, kita ingat-ingat dia, membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika punya guru begitu, pastikan guru itu seorang wali Allah, ya, seorang wali Allah. Jadi wali Allah itu bukan orang yang pakai pakaian seperti saya ini. Pakai begini bisa siapa saja. Tapi kalau kita kenang dia, kalam-kalamnya, sikapnya, ahwal-ahwalnya, akan membuat kita pindah melihat alam menjadi melihat yang menciptakan alam. Apa maksud hadis ini? Kalau berzikir mau nikmat harus punya guru, ya, harus punya guru. Ada yang pernah kursus bahasa Inggris setahun lewat YouTube, nggak bisa, ya. Tapi kalau dia belajar kepada guru bahasa Inggris, cukup 40 hari dia langsung bisa ngomong. Minimal ngomong I love you, ya, thank you. Pasti ada yang bisa dia serap kalau dia berguru. Maka berzikir itu jangan hanya lewat YouTube. Carilah guru di tempat kita yang ahli zikrullah, ya. Sudah berapa tuh? Pertama tobat, kedua
izin dengan cara bersyukur, terima, kita berterima kasih kirim. Yang ketiga tadi sholawat. Yang keempat itu meluruskan niat. Niat itu tergantung kenal kepada yang dizikirkan. Jika kenal kepada Allah dengan sebenar-benar makrifat, kita akan zikir karena dia layak dizikirkan. Tapi kebanyakan orang awam kenal Allah, Allah itu tempat ngadu, boleh. Allah ini tempat menunaikan semua hajat, boleh. Tapi itu awam. Orang awam itu kalau dia zikir cuma karena ada hajat, nggak ada hajat dia nggak zikir. Padahal kita setiap saat berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lagi hidup susah, dompet lagi tipis, itu kencang baca sholawatnya, ya, kencang tahajudnya, bahkan sholat duhanya kencang. Padahal tidak ada hadis mengenai sholat duha melancarkan rezeki. Yang ada cuma orang yang sholat 4 rakaat di awal pagi, di awal hari, Allah cukupkan hidupnya sampai sore hari. Ulama kita beda pendapat nih, sholat apa ini? Sholat syuruk apa sholat duha? Ya, benar Ustaz ya? Man shalla arba'an, ya, yang sholat 4 rakaat di awal hari, ya, kafahullah, Allah cukupkan hajatnya sampai sore hari. Hajat kita kepada Allah hajat apa? Hajat zahir atau hajat batin? Lebih banyak hajat yang mana? Jangan-jangan zahir. Maka datang ke Ustaz Thohir. Ustaz Thohir, doainnya bisa beli mobil. Jadi ke Ustaz itu minta doa beli mobil. Benar? Datang ke Kiai, Pak Kiai doain anak saya sakit. Semuanya fisik. Pak Kiai doain saya lagi banyak utang, semoga bisa bayar hutang. Jadi Kiai ini karena dia simbol-simbol Allah di muka bumi, maka jadi tempat mengadu orang-orang untuk sholat fulus. Karena minta jodoh, Ustaz Thohir diminta, Ustaz nikahi aneh Ustaz. Oh, salah Ustaz, tolong doakan saya semoga dapat jodoh. Kenapa minta ke Ustaz? Karena Ustaz ini dipercaya dekat kepada Allah. Padahal Ustaz nggak ngerasa dekat juga. Ustaznya ada Ustaz lagi di belakang dia. Sekarang coba kalau datang ke guru, nggak nanya begitu. Nanya gimana? Ustaz, tolong bimbing saya supaya sholat khusyuk. Ustaz dia bingung, sholat gua juga belum khusyuk. Ustaz bimbing saya untuk menjadi ahlullah. Gitu kalau datang ke Ustaz. Berarti niatnya sudah sahih. Itulah yang disebut ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlub. Ya Allah, hanya Engkau tujuanku. Berarti tujuan zikir bukan pengen sakti, bukan pengen dapat duit banyak, bukan juga pengen cari ketenangan, bukan pengen cari khusyuk, enggak. Nanti antum zikir nggak khusyuk, nggak mau zikir lagi. Ya, jadi jangan belajar zikir karena pengen ini. Zikir itu karena supaya Allah ridho. Ridho artinya rela. Yang penting Allah rela sama kita. Allah kalau sudah ridho, hambanya ini pendosa dimaafkan. Tapi kalau Allah belum ridho, walaupun antum itu sholat sehari 700 rakaat, itu tidak diterima. Kok bisa begitu? Karena Allah belum ridho, kan yang dipandang Allah qalbunya. Jadi baca ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi itu penting. Disebut tashihun niyah, meluruskan niat. Kami kalau dulu belajar hadis, belajar Quran, ada namanya adab hamil Quran atau adab talibil hadis. Adab belajar santri Quran, santri hadis.
Nomor pertamanya apa? Tashihul, meluruskan niat. Tapi saya baru dibimbing meluruskan niat bukan waktu belajar hadis, waktu belajar zikrullah. Guru saya bilang meluruskan niat. Dulu belajar hadis enggak, belajar aja. Walaupun kita diajarkan adab-adabnya, tapi tidak diajarkan melafazkannya. Diajarkan guru zikir, nikmat tidak nikmat ridha, khusyuk tidak khusyuk tetap ridha. Bisa nggak begitu? Zikirnya tetap jalan meskipun tidak terasa nikmat. Kenapa zikir tidak terasa nikmat? Az-zikru syifaa. Zikir itu obat. Obat itu untuk yang berpenyakit. Obat itu murrun wala hulwun. Obat itu pasti pahit, tidak manis. Benar, obat manis pahit. Yang manis itu obat demam anak-anak tuh. Apa namanya? Wah, antum iklan. Tapi obat orang dewasa pahit atau manis? Pahit. Mau mengobati kalbu? Maka nikmati pahitnya zikrullah. Nikmati pahitnya tahajud. Orang tidur kita bangun. Nikmati pahitnya sedekah. Itu bertengkar loh dalam hati. Coba antum sedekah, bertengkar di hati. Kasih enggak. Enggak. Enggak sih. Pasti begitu tengkar. Udah megang tasbih, datang syaitan, bid'ah. Syaitan tuh. Ada yang merasa tadi ya? Udah jalan tasbihnya, subhanallah, tahu handphone bunyi, terganggu lagi. Maka tips menikmati zikir, apa kata Allah kepada Sayyidina Musa? Ikhla'na alaik, tinggalkan sendalmu, aksesorismu. Jadi kalau mau zikir, matikan handphone, ya. Matikan handphone. Kita punya smartphone yang canggih. Nih, kalau lagi zikir, dia di off-kan dulu sebentar. Ya, di off-kan ini. Gimana cara meng-off-kan ini? Pakai syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ajak, wahai akal pikiranku, bersaksilah tak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syahadatkan akal kita, syahadatkan kalbu kita, baru zikir. Nah, ini paling kunci. Setelah tadi meluruskan niat, kembali ke depan. Syahadatkan diri kita sebelum mau zikir, mau sholat, mau sedekah, mau apa aja, syahadatkan dulu. Siapa tahu ketika kita selesai sholat, terus kita keluar, terus kita mau sholat lagi, pernah terjebak kepada kekufuran, kufur yang tidak terlihat. Maka kita syahadatkan dulu pikiran ini, qalbu ini, tubuh ini, baru kita masuk lagi ke alam zikrullah. Ya, jadi sudah berapa? 5 ya. Bisa diulang. 1, taubat. 2, syukur. Pertama, syukur kepada makhluk, kirim Kenapa Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah itu ada alhamdulillah di dalamnya. Alhamdulillah adalah afdalul doa, afdalul syukur. Syukur tertinggi, doa terhebat. Terus sholawat. Kenapa sholawat? Yang membuat kita bisa zikir sekarang Nabi bukan? Kalau Nabi nggak ajarkan, bisa nggak kita? Jadi sombong sekali kalau ada orang zikir tidak bersholawat. Inilah perbedaan antara Jibril dengan Azazil. Itulah beda antara Nabi Muhammad dan Iblis. Itulah beda antara mukmin dengan kafir. Dia bersholawat. Ya, banyak-banyak sholawat. Kalau bukan karena sholawat, zikir kita nggak diangkat. Sholat kita yang nggak khusyuk itu nggak akan diterima. Ada yang khusyuk sholat zuhur tadi? Khusyuk apa kusut? Kusut. Jujur aja lah.
itu sholat antum masih diangkat karena ada selawat di belakangnya. Jangan debat lagi pakai sedina nggak pakai sedina, gagal fokus namanya. Ya, sholawat aja. Ini mau sholawat, debat dulu dalam badan, pakai sedina nggak ya? Orang lagi sholat masih debat. Kita udah ada di hadapan musuh nih, mau pakai jurus apa nih? Gak ada. Kalau sudah mau pergi perang, sholat itu berperang dengan syaitan, dengan diri sendiri. Jangan pakai teori macam-macam, langsung. Inilah yang dikatakan oleh Imam Abu Ali Ad-Daqqa, zikrullah silahul muridin. Zikir kepada Allah adalah senjata para murid. Udah punya senjata belum? Udah pernah dikasih sama guru dulu, dikasih ijazah, ditalkin, diasah nggak? Udah diasah, udah dilatihkan belum? Pertama dihunjam dulu ke jantung kita, ya, diarahkan juga ke bagian-bagian yang lain. Itu latihan sebenarnya. Latihan mengelola jurus-jurus zikrullah, langkah-langkah zikrullah di dalam diri, supaya denyut jantung dia juga berdenyut, nafas naik dia juga dihirup, nafas keluar dia juga ikut keluar. Baru bener nanti ketemu Dajjal aman. Ini ketemu mau latihan sama Dajjal, latihan panahan nggak cukup. Itu panahnya patah duluan sebelum nyampe. Sekarang kalau latihan panahan, latihan aja. Jangan niat mau perang sama Dajjal, nggak cukup. Mau perang sama Dajjal, latihannya latihan ma'rifatullah, latihan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka main panahnya juga harus dengan zikrullah. Coba nih yang suka main panahan, kena hampir ke tengah, ada perasaan girang, pasti itu karena manahnya nggak nyebut nama Allah. Ada torikot memanah, ya, main manah-manah aja antum ya. Berkuda juga ada. Itu benar, nanti di akhir zaman perang itu perang fisik, semuanya fisik. Tapi bukan di fisik itu intinya. Intinya ada di dalam non fisik, rohani kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada Muaz, wahai Muaz, tiadalah mamin amalin anja, tidaklah ada amalan yang lebih mudah untuk membebaskan seseorang min azabil qabr, daripada azab kubur. Yang lebih hebat amalan itu daripada zikrullah. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ahmad. Azab kubur itu azabnya agak beda. Dia semi-semi azab neraka, jadi lebih kepada azab nafsiyah. Ada juga jasadiahnya. Ada yang pernah ini nggak? Ustaz Thohir pernah ditahan di imigrasi nggak? Untuk keluar negeri? Belum ya? Mau coba nggak? Oh gitu. Kawan saya waktu masuk ke Israel ditahan. Itu Ustaz, wajahnya langsung berubah. Untung nggak buang air kecil berdiri. Itu Ustaznya hilang saktinya lagi diperiksa. Sama, ini mau Ustaz, mau kiai, mau tuan guru, mau mursyid, masuk ke alam kubur gemeteran juga ketemu munkar dan nakir. Maka Nabi mengatakan, kalau orang ini kenal Allah, pertanyaan munkar nakir apa? Man rabbuka, siapa Rabbmu? Gak ditanya, ente mursyid. Gak ditanya, ente khalifah thariqat. Gak ditanya, thariqat ente 10 ya? Gak ditanya. Gak laku di sana. Hafiz, ente hafiz 31 juz ya? Juz ke-31 nya juz Al-Pokat. Ada juz duren kalau di sini ya. Enggak ditanya. Yang ditanya siapa? Man rabbuka.
Tuhan kamu siapa? Rob itu artinya Tuhan. Kamu bertuan kepada siapa hidupmu? Kamu menghambakan dirimu kepada siapa? Kamu hafal Quran untuk siapa? Kamu zikir untuk siapa? Kamu ngaji untuk siapa? Kamu kerja untuk siapa? Ini coba nih, berangkat pagi jam 6, pulang jam 6. Berarti udah 12 jam kita untuk selain Allah. Maka kerjanya harus diniatkan sebagai ngabdi kepada Allah. Kalau enggak, ketika kita jawab Robbi, bingung apa mau jawab. Kerjaanku, jangan-jangan Tuhan kita handphone. Antum ini kan gak bisa lepas dari handphone. Bener? Jujur aja lah ya. Lebih bid'ah smartphone yang dari Cina tuh atau tasbih? Dari Cina juga. Lebih bid'ah mana? Kata kawan, ya sih pegang handphone, ngajar pakai handphone, bahkan pakai tablet. Terus bilang, tasbih itu menyerupai Yahudi. Saya cari-cari Yahudi selama di Yerusalem pakai tasbih nggak ketemu. Mulai tentaranya, orang-orangnya, petaninya, orang yang rewi-rewi, rahib-rahibnya nggak ada pakai tasbih. Nah, ada pakai kupluk. Dan jenggotnya lebih panjang daripada jenggot bapak. Jenggot bapak itu masih kurang sunnah. Apalagi jenggot aneh. Masya Allah. Nggak ketemu. Jadi mereka ini kan nggak senang langsung Yahudi. Malah ada yang bilang tasbih itu punya Saulin. Ya salam, ini ketahuan nih suka nonton kungfu nih. Kayaknya itu lebih bid'ah daripada main tasbih. Nggak belajar usul fikih dengan benar bahwa ada yang disebut al-maqsud, ada yang disebut dengan wasail, wasilah. Tujuan orang megang tasbih, tujuan orang megang handphone apa? Lebih yang mulia mana? Tasbih. Rasulullah pernah pakai tasbih. Oh, kita bisa papas ini kalimat. Rasulullah baca Quran pakai mushaf. Mushaf alat tasbih sama. Orang Yahudi baca kitab mereka pakai mushaf lembaran. Pakai. Lebih mirip dong. Disebut ahlul kitab kan mereka. Ahlul kitab. Antumnya ahlul kitab semua nih berarti. Jadi mikir-mikir kalau mau bilang serupa. Ternyata ijazah sanad tasbih bersumber dari Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, murid Sayyidina Ali, lahir di masa Sayyidina Umar. Al-Hasan lahir di Hijaz, di Madinah, tapi besarnya di Basrah. Berguru kepada Sayyidina Ali. Nah, syaitan gak mau diam, maka dia bisikkan ulama-ulama yang di dalam hatinya tidak ada takut kepada Allah. Kamu cari alasan bahwa Hasan Al-Basri tidak pernah berguru kepada Ali. Maka ada pembahasan mereka, inqita'ul Hasan Al-Basri wa Ali, keterputusan Hasan Basri dan Ali. Tapi dibantah oleh ahli hadis Imam Ibn Hajar Al-Asqalani bahwa Al-Hasan Al-Basri benar-benar berguru lama kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi pakai tasbih dari siapa? Al-Hasan dan kami meriwayatkannya dari guru kami, dari gurunya terus sampai kepada Sayyidina Hasan Basri, bersambung kepada zaman Imam Tabi'in yang digelar dengan Sayyidus Zahidin, sayyidnya orang-orang zuhud. Itulah gelar Imam Hasan Al-Basri. Ya, itu tasbih itu ada sanadnya kita. Sebenarnya kita ada sanadnya, cuma saya belum pakai. Ya bentar lagi lah ya. Jadi sekarang kita skip dulu ijazahnya, kita simpen dulu. Megang jenggot aja ada ijazahnya. Jadi yang punya jenggot panjangin dikit lah. Nanti kalau kita ke Medan lagi kita ada ijazah jenggot, megang jenggot. Ada ijazahnya. Maka beliau tuh yang paling sunnah di situ tuh ya.
Mana jenggot antum? Hah? Kita berjenggot bukan pengen disebut salaf. Kita berjenggot karena Nabi kita berjenggot. Tapi kalau antum nggak mau berjenggot nggak apa-apa. Cukup katakan beberapa guruku tidak berjenggot. Boleh, boleh ngomong gitu. Ya, bukan berarti melanggar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah lebih kurang pengantar tentang bagaimana cara menikmati zikrullah. Jangan fokus kepada yang zahirnya, mulailah masuk kepada yang batin. Nah, semua itu nanti disebut dengan kaifiyat zikir. Coba tanya semua mursyid, semua guru yang saya jelaskan itu nanti ada pada mereka. Cuma beberapa mursyid kadang tidak bisa menjelaskan ini itu kaifiyat, mana dalilnya. Ya, mereka cuma tahu dalil merasakan zauq. Cobain, rasain, itu dalilnya. Ya, itu dalil mereka. Sebenarnya dalil itu lebih kuat. Sayangnya orang awam kadang-kadang tidak paham. Ya, barangkali itu dari kami. Silakan kalau ada yang mau dikonfirmasi, ditanya, ya, tafadhal. Baik, pada waktu ibu yang bertanya, saya waktu memberikan saya insyaallah ketiga, saya langsung Ahsan, nanti pakai kertas. Nanti. Udah sekarang baca aja dulu. Mungkin panitia yang ke depan ya. Assalamualaikum. Bagaimana yang zikir yang kita Baik. Pengen naik makom, berarti niat ilahi anta maksudinya nggak benar. Ya, sebenarnya mudah. Guru kita biasanya kalau yang oke, itu sebelum talqin zikir ngajak istighfar dulu. Sebelum istighfar disuruh dulu mandi taubat, disuruh sholat taubat, ingat mati sebelum mati, lalu dilafazkanlah istighfar. Biasanya dibimbing cara baca istighfarnya. Di saat antum dibimbing oleh guru baca istighfar, lalu memaknai kalam-kalam istighfar, sedang ditarik sama guru ke makom taubat. Tergantung nih tobatnya tobat apa, zahir atau batin. Maka makom tobat ini juga lapisannya banyak. Yang zahir ada 7, yang batin juga ada 7. Anggota kita yang besar kan 7, yang batin juga 7. Mulai dari syirik, sombong, sampai kepada ujub, hasad, iri, dengki, itu diistighfarkan semua. Jika ada getarannya, berarti kita sudah masuk ke alam makomat taubah. Ya, dan itu beda-beda per masa. Setelah makom tobat ada namanya makom syukur, ada namanya makom sabar. Makom syukur itu dengan mengirim Fatihah kepada guru, itu makom syukur. Di luar zikir kita sedekah kepada orang, memberi hadiah kepada guru. Sering-sering kasih hadiah ke guru. Ya, kalau guru farhan, senang, maka makomat terbuka. Ya, karena makomat itu khazanah dalam dirinya, dia punya kunci-kunciannya. Kalau dia senang, dia akan doa, ya Rabb, tolong panggil muridmu ini, hambamu ini kepada. Kalau gurunya wali, ya. Kalau gurunya nggak wali nggak bisa. Tapi memberi aja udah cukup. Begitulah terus, ada makomat, makom syauq, makom mahabbah, itu ada makomnya semua.
Itu yang diturunkan lewat kaifiat zikir. Cuma sayang, kaifiat tinggallah kaifiat zikir, tata cara jadi tata cara, tapi tidak tahu maqamat yang tersimpan di dalamnya. Maka banyak orang jadi mursyid belum pantas jadi mursyid. Tapi karena gurunya udah pusing, aku mau mati, siapa lagi yang melanjutkan, udah ijazahin aja. Harapannya dia nanti menyempurnakan kemursidannya kepada mursyid yang lain. Ini baru bergelar mursyid satu, udah nggak mau berguru sama yang lain. Padahal di ijazah itu diwasiatkan untuk menghormati ahli fikih, ahli Quran, ngaji kepada ulama. Baru dapat ijazah, baru dapat gelar khalifah, udah nggak mau ngaji sama orang. Berarti berkhianat kepada ijazahnya. Makanya la yubarak alaihi, tidak diberkahi. Ya, baca tuh ijazahnya para mursyid. Ijazahnya apa? Kalau di Naqsyabandiyah itu jelas. Ya, di Qadiriyah jelas, di Syaziliyah jelas. Ada ijazahnya. Ya. Baik, lanjut. Saya jawab pakai Quran ya, bukan pakai pendapat saya. Surat Shad, Surat Al-Hijr, Surat As-Sajdah menyebutkan apa? Nanti nomornya kan saya sebutkan semuanya. Silakan dilihat sendiri. Surat Shad 71, 72, 73 itu bahas ini. Apa kata Allah? Begitu juga Al-Hijr, begitu juga As-Sajdah. Inni khaliqun basharan min tin. Aku ciptakan manusia. Ini tubuh ini bashar namanya. Ini dari saripati tanah. Jika ini sudah sempurna, sawaituhu, aku sempurnakan dia, sudah siap dia untuk ditiupkan ruh. Nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan kepadanya ruh. Berarti Allah nggak bilang aku ciptakan rohku. Allah mengatakan nafakhtu, aku hembuskan. Kalau tubuh ini aku ciptakan. Ini pelan-pelan ya. Ini banyak yang gagal paham. Mursyid padahal masih gagal paham. Itulah bedanya orang berilmu dengan cuma ahli zikir. Malaikat ahli zikir ditantang sama Allah. Ambiuni bi asma'i haula, kabarkan kepadaku nama-nama benda-benda ini. Bisa nggak malaikat jawab? Nggak bisa, para malaikat lebih dulu berzikir daripada Nabi Adam. Maka al-ilmu muqaddamun ala dzikr. Ilmu lebih dulu daripada zikir. Ulama lebih mulia daripada orang yang berzikir 1000 tahun, karena dia belajar satu bab mengenai Allah, dia sama dengan duduk zikir 1000 tahun. Kalau enggak nanti malah debat lagi, keras lagi hatinya. Coba baca aja ayatnya. Inni khaliqun, sungguh, Allah pakai sungguh, masih budak, masih ada debat. Banyak orang debat di luar sana. Aku ciptakan manusia min, jelas minnya, min tin, tanah. Tapi giliran roh, nafakhtu, aku tiupkan. Jadi sebenarnya tidak usah nanya. Maka yang bertanya roh itu dicipta atau tidak, sebenarnya itu pertanyaan tidak sunnah. Itu pertanyaan bid'ah. Ya, itu pertanyaan bid'ah. Karena teksnya tidak menyebutkan itu. Ya, maka saya menyarankan para pencinta Allah yang meniupkan roh, cukuplah bertanya, mengatakan, apakah roh dicipta? Antum jadi orang alim ngomong gitu, malah jadi miring kan? Tersalah-salah paham, dikira di dalam diri kita ada Allah, kan gawat. Aku hembuskan. Kalau saya menghembuskan sesuatu ke dalam plastik, saya pindah nggak ke dalam plastik? Allah menghembuskan rohnya. Min ini bisa dari, bisa sebagian. Dua-duanya ada sir di situ. Bukan ini litab'id, bukan ini belah dua terus pindah, bukan. Itu gagal paham, nggak ngerti bahasa Arab namanya. Ngaji bahasa Arab lagi. Ya.
Nausorot, kalau nggak jadi sarap. Ketika Allah menghembuskan, bukan berarti Allah pindah ke dalam kita, cuma masuk hembusannya. Mudah bagi Allah itu. Jangan serius-serius amat, ya. Kira-kira begitu ya. Jadi bid'ah menanyakan ruh itu makhluk. Tapi bid'ah kan banyak bagiannya. Ada bid'ah hasanah sama saya. Kapan dia jadi hasanah kepada saya atau ada lagi pembahasannya? Tanya ke Ustaz Thohir nanti ya. Kelas orang silat nggak berguru sama engkar. Sama orang silat berguru, cakepan mana jurusnya? Imam Abu Al-Daqqal ngomong, zikrullah itu senjatanya orang beriman, murid. Senjata harus dilatihkan ya? Harus dilatihkan. Ada gurunya, ada mentornya, ada murabinya. Masa untuk fisik guru silatnya ada, untuk fitness biar badannya kekar, six pack. Tahu six pack, Bu? Bapak-bapak ini sudah lewat badannya. Six packnya dari samping, belundung perutnya udah. Jika tubuh fisik harus dilatih. Ada orang latihan fitness tanpa guru, tanpa trainer, gimana? Keseleo nggak badannya? Sakit-sakit, kita sama guru aja sakit-sakit, apalagi gak sama guru. Itulah sebabnya kenapa ada orang gila berzikir. Dia berguru, tapi yang dia amalkan bukan yang dia pelajari. Tunggu aja ntar begini. Tunggu aja ya. Itu orang pengkhianat kepada gurunya. Gurunya bilang amalkan ini nak, yang diamalkan yang lain. Ya, nggak percaya sama guru, syak kepada syekhnya. Baik, sudah jam 3 ya. Mari kita tutup kajian ini, kita lanjut nanti malam ya. Ntar malam, habis bisa habis maghrib. Habis maghrib. Kata ini udah kholas, nanti malam ya insyaallah. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat karena Allah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menerima kita sebagai hamba-hamba yang zakirin, yang banyak berzikir. Astaghfirullahaladzim, Allahumma rahmanir rahim karim. Ya Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, di dalam qalbu kami ya Allah sepi nama ya Allah. Di dalam qalbu kami ya Allah sedikit sekali menyebut nama ya Allah. Sedangkan Engkau memandang ke dalam qalbu kami ya Allah, maka ampunkan kurangnya nama Engkau dalam qalbu kami ya Allah. Famdah qulubana bi asma'ika wa sifatika ya Rabb. Ya Allah, penuhilah qalbu kami dengan nur namamu, nama-namamu yang indah ya Rahman ya Rahim. Penuhilah qalbu kami dengan nama-namamu, sifat-sifatmu yang sangat lembut ya Rabb. Keluarkan dari qalbu kami syirik, keluarkan dari kalbu kami semua kebencian. Sebagaimana Engkau menyebut dirimu Rahman Rahim, maka teteskan Rahman Rahim, kasih sayangmu ke dalam kalbu kami yang sempit ini. Harapan kami ya Rabb, dengan tetesan Rahman Rahim, kalbu kami jadi luas dengan mencintai Rasulmu dan mencintai umatmu, hamba-hamba. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilaina min kulli syai'. Ya Allah, jadikan cinta di kalbu kami kepada Engkau lebih banyak, lebih besar daripada kami mencintai yang lain. Hatta kami melebihi cinta Engkau ya Allah daripada mencintai diri kami sendiri, mencintai orang tua kami, pasangan kami, anak-anak kami, harta-harta kami. Ya Allah, kalbu kami selalu berubah. Pagi ini mukmin, sore jadi fasik. Sore beriman, paginya jadi fasik. Karena Engkaulah yang menggenggam kalbu kami ya Allah, maka rubahlah hati kami, bolak-balik hati kami dalam taat kepada-Mu. Jika Engkau tetap ingin merubah hati kami ya Allah, maka rubahlah menjadi tambah cinta kepada Engkau ya Allah, tambah rindu kepada Rasul ya Allah. Ya Rabb, hawil ahwalana ila ahsanil ahwal. Jika keadaan kami kurang baik,
maka rubahlah keadaan kami menjadi lebih baik. Ya dafi'al bala, wahai yang menolak bala. Bala yang paling besar adalah saat kalbu kami tidak menyebut nama Engkau. Maafkan kami ya Allah, jika datang pandemi kami lupa kepada Engkau. Kami katakan kami beriman, kami tidak ridha terhadap takdir Engkau. Maka jadikan kami radina bi qada'ika ya Rabb. Jadikan kami ridha kepada takdir-Mu ya Allah. Baik takdir pandemi ataupun takdir tidak pandemi, takdir kaya ataupun miskin, takdir nikmat ataupun tidak nikmat. Di tangan-Mu biyadika ya Rabb kullu syai', segala sesuatu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa khtim lana bil khairat waj'alna minal mufarridin adh-dhakirin amin ya rabbal alamin walhamdulillah.